wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Devi Melinda Agustin dari kelas 11 TKJ 1 dengan nomor absen 11. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai materi VLAN atau biasa disebut dengan Virtual Local Area Network. Nah, sebelum lanjut ke VLAN, di sini saya akan memberitahukan satu hal. Misalkan ini itu ada di sebuah ruangan. Nah, ruangan-ruangan ini itu dibagi menjadi beberapa divisi. Misalkan ini itu engineering, yang ini programming, dan yang ini marketing. Nah, misalkan di sini kan VLAN-nya itu berbeda-beda. Nah, misalkan engineering itu memiliki VLAN 10 dan programming memiliki VLAN 20 dan marketing memiliki VLAN 30. Nah, masing-masing VLAN itu dibagi menjadi beberapa IP. Yang engineering mempunyai IP 192.168.10.0/24. Yang programming memiliki IP 192.168.20.0/24 dan yang marketing memiliki IP 192.168.30/24. Nah, bisa dilihat sendiri ya, di sini itu networknya berbeda-beda. Ada yang 10, 20, dan 30. Masing-masing PC tersebut akan terhubung ke switch ya, teman-teman. Nah, misal ini terhubung, dan terhubung. Nah, misal yang engineering itu bandwidth-nya 100 MB. Sedangkan yang programming itu harus lebih tinggi karena untuk kecepatan yang lebih cepat juga. Nah, itu bandwidth-nya misal 20 MB. Dan untuk yang marketing yaitu bandwidth-nya karena mungkin kan buat promosi ya, jadi harus lebih tinggi juga. Nah, itu bandwidth-nya kita beri 30 MB, 10 MB, 20 MB, dan 30 MB. Nah, VLAN dibutuhkan untuk memanajemen jaringan-jaringan tersebut. Itu fungsi VLAN yang pertama. Nah, secara fisika switch-nya itu cuma ada satu, namun kalau secara logika switch-nya itu ada 3. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengkonfigurasi. Misalkan ada satu switch dan 6 PC. Kita sambungkan kabel. Nah, biar nggak susah kita mencet kabelnya dengan CTRL, biar nggak usah bolak-balik buat ngambil kabelnya. Kita hubungkan semuanya. Nah, kemudian kita coba konfigurasikan IP-nya. Untuk yang sebelah sini IP-nya 192.168 10.0/24 dan untuk yang sebelah sini 192.168.20.0/24. Kemudian yang sebelah sini kita menggunakan VLAN 10 dan yang sebelah sini kita menggunakan VLAN 20. Nah, sebetulnya itu bebas, tetapi di sini saya menggunakan VLAN 10 dan 20. Nah, rank VLAN-nya sendiri itu mulai dari 1
sampai 4096. Nah, selanjutnya kita akan mengkonfigurasikan IP-nya. Itu 92.168.10.1. Itu 92.168.10.2. Kemudian itu 92.168.10.3, dan yang sebelah sini itu 92.168.20.1. Itu 92.168.20.2. Dan yang terakhir itu 92.168.20.3. Nah, setelah mengkonfigurasikan, di sini kan tadi kan kita kan cuman memasukkan IP address sama subnet masih ada. Gateway-nya nggak kita masukkan karena di sini kita akan mencoba VLAN. Nah, kemudian kita coba komunikasi dari PC 6 ke PC 7. Nah, successful ya teman-teman. Selanjutnya kita coba komunikasi dari PC 6 ke PC 10. Nah, pilot ya teman-teman, karena kan beda network jadinya pilot. Nah, untuk bisa konfigurasi antar VLAN itu menggunakan router. Di sini kita masuk ke switch CLI. Kemudian kita menggunakan mode global. Enable conte. Nah, di sini kan kita memasukkan interface-nya, yaitu interface FA01 exit VLAN 10. Nah, di sini kita kasih nama. Di sini saya menggunakan namanya itu programming. Nah, kemudian kita bisa melihat. Nah, karena kita masuk ke mode global, jadi kita harus menggunakan awalan do. Kita lihat do VLAN brief. Nah, ini udah masuk ya teman-teman. Interface FA01 switch port mode access switch port access VLAN 10. Nah, kemudian exit. Nah, ini tuh si FA01 nya itu udah masuk ya. Kita coba lihat tuh. So, VLAN brief. Nah, ini sudah masuk ya teman-teman. Nah, itu sudah masuk ya teman-teman yang FA01 nya. Kemudian kita akan coba memasukkan buat yang FA02 dan FA03 nya juga.
Kita coba memasukkan lagi kayak yang tadi. Interface FA02 switch port mode akses switch port, maaf yang ini masih salah ya teman-teman. Switch port mode akses switch port akses VLAN 10. Exit. Kemudian kita akan memasukkan yang interface FA03 juga. Interface FA03 switch port mode akses switch port akses VLAN 10. Exit. Dan kita coba lihat apakah udah masuk apa belum dengan do show VLAN brief. Nah, ini sudah masuk ya teman-teman, VLAN 1, 2, dan 3 nya. Kemudian kita juga akan memasukkan yang PC 9, 10, dan 11 ke dalam VLAN 20. Kita buat dulu. VLAN 20 name marketing. Nah, exit to show VLAN brief. Nah, ini sudah aktif ya teman-teman, cuman belum ada interface yang masuk. Kita coba memasukkan interface yang 4, 5, dan 6 tapi dengan menggunakan cara cepat, praktis, dan berurutan. Kita ketikkan saja interface rank FA04 sampai 6, kemudian switch port mode akses dan switch port akses VLAN 20. Nah, ini artinya kita akan memasukkan interface 4 sampai 6 ya. Kita coba exit dan lihat. So, VLAN brief. Nah, ini sudah masuk ya teman-teman, dari interface FA04 sampai 06 ini udah masuk semua. Nih. Sudah masuk semua ya teman-teman. Nah, kemudian kita akan mencoba mengkomunikasikannya dengan, kita coba exit. Kan tadi udah exit ya, kita exit lagi, kita masuk ke mode ini, kemudian kita kemudian kita akan menghapus ARP tabelnya, semuanya kita hapus dengan ARP -d.
Nah, setelah semuanya sudah dihapus, kita coba JSON make address table. Nah, ini kan ada ya teman-teman make address table-nya. Kemudian kita hapus saja semuanya dengan clear make address table. Kemudian kita lihat lagi make address table. Nah, ini sudah dihapus ya teman-teman. Kemudian selanjutnya kita masuk ke tab simulation. Kita delete semua. Misal kita mengirimkan paket dari PC 6 ke PC 7. Nah, ini kita bakalan PC 6 nya itu mengirimkan ke switch dulu, baru akan dikirimkan ke PC 7. Kemudian dikembalikan lagi. Nah, itu sudah sukses ya teman-teman. Nah, itu dia fungsi VLAN yang kedua, yaitu memecah broadcast domain. Nah, selanjutnya kita akan membuat VLAN di kayak yang ruangan pertama itu, tetapi kita membuat di ruangan kedua dan di ruangan ketiga ya teman-teman. Nah, di sini juga switch-nya saling terhubung, dan untuk VLAN-nya itu sama-sama 10 dan 20, yaitu yang di sebelah kiri itu 10 dan untuk yang di sebelah kanan itu 20. Nah, untuk IP-nya itu sama ya teman-teman, sama semua kayak yang tadi kita konfigurasikan di ruangan yang pertama. Nah, selanjutnya juga nanti kita pada switch kita juga akan mengkonfigurasikan terang kabel FA07 nya ya teman-teman, karena caranya seperti yang tadi, jadi kita percepat saja. Oke teman-teman, jadi di sini kita akan belajar trunking pada MLS. Jadi di sini kita akan masukkan switch multi layernya dulu dan kita hubungkan menggunakan kabel. Kemudian kita masuk ke switch-nya. Kemudian di sini kita ketik interface FA08 switch port mode trunk. Kemudian kita lihat nah, ini sudah ada ya teman-teman. Kemudian selanjutnya kita masuk ke multi layernya, CLI. Nah, kemudian di sini kita masuk ke mode global configuration. Di sini kita klik interface FA01 switch port mode trunk.
Nah, seperti ini juga mempunyai dua mode, yaitu ada ISL yang biasa digunakan Cisco dan juga ada 802.LG atau open standar ya teman-teman. Kalau untuk yang switch seperti ini itu tidak support yang buat yang ISL. Nah, begitu ya teman-teman. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke teori dynamic trunking protocol. Nah, kalau di sini tuh akses itu kan kita sudah belajar ya, akses itu menuju end device, dan kalau terang itu menuju switch. Nah, di sini itu ada dynamic auto, dynamic disable, terang, dan akses. Misal ya, ini ada dynamic auto dan juga dynamic auto. Nah, itu akan menjadi akses. Dan kalau dynamic auto dengan dynamic disable itu akan menjadi terang. Dan kalau dynamic auto dengan terang itu akan menjadi terang. Sedangkan kalau dynamic disable dengan dynamic auto itu akan menjadi terang. Dan kalau dynamic disable dengan dynamic disable akan menjadi terang. Nah, selanjutnya terang dengan akses itu akan menjadi kabel not recommended atau kabel yang tidak direkomendasikan. Nah, kemudian akses dengan dynamic disable akan menjadi akses. Nah, contohnya misal ini ada dua switch yang terhubung dengan kabel. Nah, misalkan switch yang satunya ini itu menggunakan dynamic auto dan yang satunya itu menggunakan terang. Nah, kabel ini akan menjadi kabel terang. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kesimpulannya dynamic auto itu artinya menunggu, sedangkan dynamic disable itu sifatnya mengajak. Nah, sedangkan terang itu sifatnya itu memaksa. Untuk akses juga sama seperti terang, sifatnya memaksa. Kemudian selanjutnya kita akan praktik dynamic trunking protokol. Kita masuk lagi ke Cisco. Nah, misalkan di sini. Oke teman-teman, di sini kita akan belajar praktik DTP. Jadi kita masukkan dulu dua switchnya. Dan juga dihubungkan ke kabelnya. Nah, ini masih merah kan teman-teman, kita pakai fast forward aja biar cepat. Nah, selanjutnya kita masuk ke switch. Nah,
Di sini kita akan melihat dulu apa default yang dipakai. Enable to interface FA01 switch port, enter. Nah, di sini administratif modenya itu dynamic auto dan operational modenya itu static access. Administratif mode itu kayak configuration-nya, sedangkan operational modenya itu kayak hasilnya gitu teman-teman. Kemudian interface FA01 maaf teman-teman. Kemudian selanjutnya kita masuk ke switch ini, kita masuk juga, kita lihat juga di sini defaultnya interface FA01 switch port, enter. Nah, di sini juga menggunakan dynamic auto dan static access ya teman-teman. Nah, kita coba mengkonfigurasikannya menjadi dynamic disable. Kita masuk ke mode global configuration, interface FA01 switch port, mode dynamic desirable, kemudian di show interface FA01 switch port. Nah, di sini sudah berubah menjadi dynamic disable dan operasional modenya itu menjadi terang ya teman-teman ya. Jadi ini di switch yang switch 14 ini itu dynamic disable itu mengajak menjadi terang hasilnya itu menjadi terang teman-teman. Kemudian kita masuk ke switch 13, show interface FA01 kita ke komputer dulu. Ini sudah ya teman-teman ya. Sudah menjadi terang. Nah, selanjutnya kita akan belajar apa itu untagged dan tagged. Nah, tagged berarti port atau lalu lintas data diberi label tag untuk mengidentifikasi baloknya ke satu atau lebih VLAN. Nah, sedangkan untagged berarti port atau lalu lintas data tidak memiliki tag VLAN dan biasanya terhubung ke satu VLAN tunggal. Native VLAN yaitu VLAN yang menangani lalu lintas data tanpa tag pada terang port. Kita akan mencoba mengkonfigurasikan native VLAN ya teman-teman. Kita coba ke switch 1. Kita akan mencoba mengganti native VLAN pada switch 1. Kita ketik enable contact interface FA07, maaf.
kemudian switchboard, trunk, native font kita coba ganti menjadi 20 dan kita lihat to show. Maaf itu tipe ya teman-teman, kita ketik to show interface font. Maaf teman-teman, ini ada kesalahan di sini. Harusnya itu saya mencarinya itu to show interface strong ya teman-teman. Nah di sini native line-nya udah 20, jadi seperti itu ya teman-teman cara mengganti native font. Nah mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.